You will never win. Halo teman-teman, selamat datang di channel Reinkarnasi. Semoga semua dalam keadaan sehat ya, amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita Donghua berjudul Immortality untuk season 2 part 7. Pada episode part sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana sang putra Dewa Iblis, Ying Tianqing memotong tangan dari Si Longzi dan Jin Sitai. Setelah sebelumnya mereka beradu teknik dengan intens. Dan kemudian di akhir video kita juga melihat bagaimana Fang Han diberi labu 7 roh jahat dan tanduk tulang iblis Shuro yang diambil oleh Fang Qingsui. Tanduk iblis Shuro ini sebenarnya adalah tiket untuk seorang murid pelataran luar, agar dapat mengikuti ujian untuk masuk sebagai murid pelataran dalam. Bagaimana kisah kelanjutan dari Fang Han ini setelah sesampainya di Sekte Yuhua? Apakah dia layak untuk menerima tiket seleksi untuk menjadi murid pelataran dalam? Tanpa berlama-lama, mari kita simak alur ceritanya. POV adegan dimulai dengan masuknya Fang Han ke dalam kuil dipimpin oleh wanita berpakaian kuning. Pada saat masuk kuil, tiba-tiba sejumlah besar murid yang melihat wanita berpakaian kuning di depan Fang Han bergegas menyambutnya. Semua orang berusaha untuk mengambil hati dan menjilatnya. Itu persis sama seperti jika seorang kaisar atau kanselir berkunjung ke berbagai daerah terpencil dan disukai oleh para pejabat dari tempat-tempat itu. Lalu Fang Han berpikir di dalam hatinya, siapa sebenarnya wanita ini? Fang Han merasa bahwa status wanita ini jelas sangat tinggi, sehingga para murid yang rata-rata keturunan dari pejabat ini datang untuk menjilatnya. Akan tetapi wanita berpakaian kuning itu tidak mengindahkan kata-kata para murid itu. Matanya lurus berjalan menuju tempat di depan para penatua, lalu kemudian dia berbicara dengan beberapa kalimat. Setelahnya, lalu kemudian suara penatua terdengar seperti terkejut, mereka syok. Apakah benar ada murid yang bisa membunuh iblis Shuro? Teriak seorang penatua, dia heran dan hampir saja melompat dari kursinya. Lalu kemudian penatua itu memandang Fang Han. Kamu Fang Han, cepat! Bawa tanduk tulang iblis Shuro yang kamu bawa dan biarkan aku menganalisisnya. Setelah tanduk tulang iblis Shuro diberikan Fang Han kepada penatua itu pun berkata dengan cukup keras, ini benar, ini adalah tanduk iblis Shuro. Dia telah membunuh iblis Shuro, dan tangannya menunjuk ke arah Fang Han. Sontak, semua murid yang berada di pelataran kuil itu pun tercengang. Semua orang menatap Fang Han. Beberapa orang dipenuhi dengan keheranan yang hebat, sementara yang lain dipenuhi dengan rasa ketidakpercayaan. Kejutan ini menyebabkan Fang Han merasakan kebanggaan di hatinya. Dia merasakan pencapaian dengan menarik perhatian semua orang. Lalu Fang Han berpikir di dalam hatinya, itu baru tanduk iblis Shuro. Jika aku mengeluarkan mayat Pangeran Merah Muda, mereka semua pasti akan merasa syok yang mendalam. Namun, Fang Han sadar bahwa jika dia mengeluarkan mayat Pangeran Merah Muda dari gambar sungai musim semi di sini, itu adalah tindakan yang kurang bijaksana dan dapat mengundang kecurigaan yang mendalam terhadap dirinya. Akan lebih baik mengeluarkan mayat ini di masa depan di saat yang tepat, itu lebih baik, pikirnya. Meskipun mayat Pangeran Merah Muda dapat ditukar dengan pil umur panjang Yin Yang, daya tarik pil umur panjang Yin Yang belum terlalu penting untuk Fang Han saat ini. Kebutuhannya belum terlalu mendesak. Teman-teman reinkarnasi, pada bagian cerita ini, jika kita melihat kondisi seperti di film, yang mana dikatakan Hon Yi sudah mati, apakah Fang Han akan dengan terpaksa mengeluarkan mayat Pangeran Merah Muda demi mendapatkan pil umur panjang Yin yang demi mengharapkan untuk menghidupkan kembali Hon Yi? Ataukah melalui metode yang lain? Jika kalian punya pendapat, tolong sampaikan di komentar ya. Baik. Mari kita lanjutkan ceritanya. Kemudian salah satu penatua di kuil itu berbicara,
ini sebenarnya adalah tanduk tulang iblis Shuro. Tanduk adalah bagian di mana esensi paling murni berada di tubuh Sura. Hanya dengan sedikit memperbaikinya, tanduk ini bisa dirubah menjadi pedang terbang Linki. Dengan menggenggam tanduk tulang Shuro, para tetua memandang Fang Han, seperti tampaknya tak percaya. Namun, karena tanduk tulang Shuro ini memang asli, mereka hanya bisa mengakui bahwa dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk mengambil penilaian murid pengadilan dalam. Lalu tetua itu berkata kepada Fang Han, "Saya tidak tahu apakah tanduk tulang Shuro ini benar-benar milikmu, atau kamu hanya mengandalkan kekuatan orang lain untuk mendapatkannya. Akan tetapi yang terpenting adalah kamu telah membawanya ke sini. Itu merupakan sebuah tindakan yang besar dan berani. Sekarang, ambil tablet batu giok ini, dan setelah beristirahat selama 3 hari, pergi ke halaman langit dan masukkan tablet ini ke arena iblis surgawi untuk menerima penilaian Anda. Jika Anda lulus, Anda akan menjadi murid pelataran dalam dan mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam kultivasi Anda. Selain itu, sesuai dengan aturan kuno sekolah, jika seorang murid membunuh Shuro, mereka akan dihadiahi dengan pil roh dasar dan pil butir kerajaan." Saat penatua ini berbicara, dia memberikan 2 botol kecil tambahan kepada Fang Han. Itu adalah kedua pil itu. Setelah itu, penatua melambai dan berkata, "Fang Han, berterima kasihlah untuk kakak senior Long karena telah memimpin Anda ke sini." Setelah menerima hadiahnya, Fang Han segera menoleh ke wanita berpakaian kuning di sampingnya dan mengucapkan terima kasih. Lalu, wanita berpakaian kuning berkata, "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Yang perlu Anda tahu, penilaian murid pelataran dalam berbeda dari penilaian murid pelataran luar. Setiap tahun, puluhan ribu murid menerima kualifikasi untuk mengambil penilaian, tetapi hanya beberapa ratus orang yang benar-benar dapat lulus. Namun, karena Anda dapat membunuh iblis Shuro, maka penilaian kelulusan sebagai murid pelataran dalam seharusnya tidak terlalu sulit bagi Anda. Di masa depan, Anda mungkin menjadi seseorang pada peringkat Sanhei. Dalam hal ini, di masa depan kita bahkan bisa menjadi pesaing. Dan tentu saya akan memperhatikan Anda pada waktu itu." Setelah berbicara, wanita berbaju kuning itu tersenyum tipis. Akan tetapi, Fang Han adalah model pria yang tak banyak bicara. Dia hanya menganggukkan kepala tanda menyetujui sebelum mundur ke belakang. Berdasarkan informasi yang baru saja Fang Han pelajari, Fang Han tahu bahwa wanita berbaju kuning ini adalah murid pelataran dalam dengan status yang sangat tinggi, dan mungkin bahkan pada tingkatan Sanhei. Fang Han berasumsi bahwa wanita ini pasti mempunyai tempat yang lebih tinggi, di atas pemilik pedang ular perak, Yuan Jiankong. Ini dikarenakan Yuan Jiankong berada di tempat terakhir atau terlemah di tingkatan Sanhei itu sendiri. Setelah semua prasyarat dan hadiah tiket sudah diperoleh Fang Han lalu bergegas pergi dari tempat itu, menuju biliknya di halaman abadi. Di dalam kamarnya yang kecil di halaman abadi, dia merasakan gelombang ketenangan dan relaksasi menerpa dirinya. Lalu Fang Han berpikir, setelah mendapatkan tempat dalam penilaian murid pengadilan dalam, aku hanya punya waktu 3 hari untuk menyesuaikan kembali tubuh dan pikiranku sebelum berangkat ke halaman langit arena iblis surgawi untuk mengambil penilaian. Aku harus memaksimalkan kesempatan ini. Penilaian murid pengadilan dalam 10 kali lebih sulit daripada penilaian murid pengadilan luar. Itu juga 10 kali lebih berbahaya. Lalu saat dia beristirahat, Fang Han juga merenungkan banyak pengalamannya sebelumnya. Konfrontasinya dengan bandit padang pasir, membunuh pangeran merah muda, pergi ke dunia bawah tanah, membunuh serigala darah, beruang darah, kelelawar darah, Yasha, dan Sura, dan semua jenis setan dan iblis. Memikirkan kembali tekniknya saat melawan iblis-iblis itu dan menganalisa kelebihan dan kekurangan setiap tindakan dan teknik yang ia ambil. Fang Han berharap bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan dari analisa itu. Fang Han merenungkan dari analisanya ini sepanjang hari. Fang Han merasa seolah-olah pikiran dan rohnya penuh. Tubuhnya dipenuhi rasa keyakinan yang tinggi bahwa ia pasti akan mampu melalui ujian pelataran dalam ini. Dia telah menuai imbalan besar dari pengalamannya. Lalu kemudian, Fang Han membuka buku The World, lalu mencari bagian yang menjelaskan tentang penilaian arena iblis surgawi. Buku The World adalah ensiklopedia yang diperoleh seseorang ketika seseorang memasuki sekolah, entah itu pelataran dalam atau luar. Buku ini tidak mengandung metode budidaya dasar, akan tetapi masih sangat berguna dengan banyaknya informasi yang dicantumkan di dalamnya. Itu memungkinkan para murid untuk belajar tentang geografi dunia, peraturan sekolah, dan juga jelas, dengan sangat terperinci, menjelaskan berbagai penilaian,
termasuk penilaian arena iblis surgawi. Lalu setelah membaca buku The Vault, Fang Han mendapatkan beberapa informasi berguna. Arena iblis surgawi adalah ruang yang dibuat oleh ketua sekte Yuhua melalui kekuatan alam surgawinya yang tak terukur. Ruang itu menghubungkan sekolah dengan kekosongan. Di dalam arena iblis surgawi, sejumlah besar iblis surgawi berkeliaran, dan mereka juga sangat berbahaya. Bahkan jika seorang murid memiliki kebijaksanaan, ketekunan, dan prestasi yang luar biasa, setelah memasuki arena iblis surgawi, mereka masih harus mengatasi efek ilusi dari iblis surgawi ini. Hanya dengan begitu mereka yang mampu mengatasi efek ilusi membingungkan ini dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi dan menjadi murid pelataran dalam. Lalu buku The Vault juga menjelaskan lebih luas. Di dalam alam semesta, ada 3 jenis iblis. Ada iblis surgawi, iblis bawah tanah, dan humanoid. Lalu Fang Han berpikir lagi, saya sudah bertemu dan melawan iblis humanoid dan iblis bawah tanah, tetapi masih belum menemui dan melawan iblis surgawi. Legenda mengatakan bahwa iblis surgawi tidak memiliki tubuh yang sebenarnya, tetapi hanya aliran ki yang mengalir melalui pikiran seseorang. Iblis ini akan membentuk seperti ilusi yang akan mempengaruhi pikiran seseorang, bahkan sampai dirasuki. Iblis ini adalah kultivator ilusi. Hanya iblis surgawi dengan tingkat yang sangat tinggi yang mampu membentuk tubuh yang sebenarnya, dan menjadi raja iblis surgawi atau yang lebih tinggi, dewa iblis surgawi. Lalu kemudian Fang Han dengan tenang merenung pada dirinya sendiri. Sepertinya iblis surgawi ini agak berbeda dari iblis bawah tanah. Iblis surgawi biasa hanyalah gumpalan pikiran. Level yang sedikit lebih tinggi hanyalah gumpalan aliran ki, mirip dengan hantu dan penampakan. Hanya iblis surgawi tingkat sangat tinggi yang mampu mewujudkan pikiran iblis mereka yang kuat menjadi perwujudan Raja Iblis. Raja Iblis surgawi sangat mirip kekuatannya dengan iblis bawah tanah Shuro. Mereka setara dengan kultivator alam surgawi. Arena iblis surgawi adalah tempat di mana mentalitas para murid diuji nanti. Sebagian besar iblis surgawi tidak bertubuh, dan sama sekali tidak ada kesempatan bagi Raja Iblis level 1 untuk muncul. Namun, iblis surgawi tanpa tubuh ini masih bisa memasuki pikiran seseorang, mengambil kendali tubuh seseorang. Itu memang agak mengerikan. Murid yang menjalani penilaian hanya bisa mengandalkan ketekunan dan semangat mereka yang kuat untuk membunuh iblis surgawi ini saat mereka memasuki pikiran mereka. Pada saat ini Nagayan tiba-tiba berseru, iblis surgawi adalah salah satu bahan terbaik untuk memurnikan pil obat. Lalu kemudian Fang Han berbicara, aku benar-benar tidak ingin dirasuki oleh iblis surgawi ini, yang menyebabkan orang menjadi kehilangan kendali atas diri mereka. Kita harus fokus terlebih dahulu. Sekolah Yuhua memiliki ratusan ribu murid pelataran luar, masing-masing bagian itu berasal dari kelas elit dan lahir dengan status yang jauh lebih tinggi daripada saya. Namun, dari ratusan ribu itu, hanya 3 hingga 5 ribu orang dari mereka yang bisa menjadi murid pelataran dalam, menunjukkan betapa sulitnya penilaian ini. Lebih jauh lagi, di tengah arena iblis surgawi, pasti selalu ada seseorang yang mengamati, dan dengan demikian, aku tidak bisa menggunakan bantuan kekuatanmu, Nagayan. Saya hanya akan bisa menunjukkan teknik saya sendiri. Sepertinya saya perlu berlatih keras kali ini. Fang Han lalu menutup buku The Vault, dan mulai berpikir tentang berlatih. Fang Han berpikir sejenak sebelum tangannya melintas. Beberapa pil darah seukuran kenari yang sebelumnya disuling dari jiwa iblis Shuro yang telah ia bunuh muncul di tangannya. Lalu dia meremasnya menjadi satu pil raksasa dan kemudian melemparkannya ke mulutnya, menelannya setelah mengunyahnya sebentar. Segera setelahnya, perutnya meresap dengan ki panas yang menyebar ke segala arah, mengalir ke otot dan tulangnya dan naik terus ke pikirannya. Pikirannya segera merasakan semburan panas, seolah mencair. Fang Han lalu menggelengkan kepalanya, merasakan sedikit mabuk, tetapi sangat nyaman, seolah-olah dia mengambang di atas awan. Efek obat ini sangat kuat, pikirnya. Lalu Nagayan berbicara lagi, tentu saja pil ini lebih baik dari 2 pil yang Anda dapat. Kekuatan obat pil darah ini jauh lebih besar dari pil roh dasar yang baru saja diberikan kepada Anda di kuil itu. Di sekolah Yuhua, saya berani mengatakan bahwa pil roh dasar ini adalah komoditas yang sangat panas, sangat diperebutkan. Dan lagi, makanan dan minuman di sekolah Yuhua, meskipun sangat bergizi, hanya bisa paling banyak meningkatkan tubuh seseorang menjadi kekuatan 6 atau 7 kuda, 1 langkah jauh dari alam surgawi.
Hanya dengan menggunakan berbagai pil obat berkualitas tinggi seperti pil darah ini, seseorang dapat terus meningkatkan kualitas tubuhnya dengan maksimal. Ini dapat diibaratkan, jika Anda ingin kuda berlari kencang, Anda harus memberinya makanan yang baik. Ini adalah kebenaran universal. Setelah Nagayan menyaksikan Fang Han menelan pil darah yang telah disuringnya, dan dengan sangat bangga berkata, "Fang Han, cepatlah berkultivasi sebelum efek dari obat itu belum benar-benar hilang." Setelah mendengar ini, Fang Han dengan cepat mulai menggunakan teknik spiritual utama sementara tubuhnya terus bergerak, berlatih teknik. Dalam keadaannya saat ini, dia tampak mabuk tetapi pikirannya masih terkendali, dalam semacam fase spiritual yang aneh, seolah-olah dia sedang berlatih tinju mabuk. Dia tidak merasakan emosi di hatinya, itu adalah kondisi terbaik untuk latihan. Di bawah penggunaan konstan tubuhnya, gelombang darah dan ki, tak henti-hentinya mengalir ke otaknya. 1 jam, 2 jam, 4 jam telah berlalu. Fang Han tak henti-hentinya menyempurnakan tubuhnya dan semangatnya, lalu kemudian ia beristirahat ketika dia lelah. Ketika staminanya penuh lagi, dia melanjutkan latihannya. Dia benar-benar lupa berlalunya waktu. Menjalani latihan intensitas tinggi seperti itu, pikirannya menjadi lebih jernih, dan sekarang dia dapat lebih memahami otaknya. Lalu kemudian, tiba-tiba, kaki Fang Han jatuh. Telapak tangannya mengeluarkan energi, seperti cahaya yang menusuk keluar. Jendela-jendela di sekitarnya rusak oleh angin ganas yang dikeluarkan oleh tubuhnya. Telapak tangannya telah melepaskan ledakan ganas seperti gelombang yang luar biasa. Darah dan ki Fang Han tiba-tiba naik, wajah Fang Han menjadi merah. Dia merasakan dalam benaknya, ini bagian yang agak misterius. Titik transformasi surgawi. Ini pasti titik transformasi surgawi. Begitu Fang Han merasakan bagian misterius ini dalam pikirannya, seluruh tubuhnya bergetar. Dia tahu dia akhirnya menembus ke tingkat terakhir dari alam fana, transformasi surgawi. Ini adalah level transformasi surgawi, tetapi kenapa kekuatanku tidak terasa seperti telah meningkat banyak? Fang Han bisa merasakan titik transformasi surgawi dalam kedalaman pikirannya, dan ia tahu bahwa dia sudah menembus ke tahap terakhir dari alam fana, transformasi surgawi. Dengan satu langkah lebih jauh lagi, dan dia akan mencapai alam surgawi, melampaui orang biasa dan benar-benar melangkah ke jalan abadi. Pada saat yang sama setelah mencapai alam surgawi, statusnya akan meningkat tajam, dan ia akan menjadi murid sejati. Jika dia melintasi dunia biasa dengan status seperti itu, bahkan kaisar yang memerintah miliaran orang harus memperlakukannya dengan sopan. Lalu Fang Han dengan santai mengayunkan tangannya 5 kali, lengannya seperti pedang, dengan kuat merobek arus udara di sekitarnya. Udara bersiul. Fang Han bisa merasakan bahwa kekuatannya sedikit meningkat, tetapi itu juga tidak terlalu jelas. Di suatu tempat antara kekuatan 5 atau 6 kuda, ia telah mengalami peningkatan kekuatan sekitar setengah kuda. Ini sama sekali berbeda dari karakteristik yang diasumsikan banyak orang di tingkat transformasi surgawi. Setelah berkultivasi ke tingkat transformasi surgawi, terlepas dari siapa itu, kekuatan seseorang akan tiba-tiba meningkat dengan pesat. Akan tetapi, dengan kondisinya sendiri sekarang, tidak mungkin kekuatannya hanya akan bertambah setengah kuda. Hati Fang Han tampaknya mulai ragu. Lalu kemudian Nagayan berbicara. Untuk benar-benar meningkatkan kekuatan seseorang membutuhkan sejumlah besar makanan dan pil obat untuk memberi makan diri mereka sendiri. Setelah mencapai tingkat transformasi surgawi, selera makan seseorang akan mengalami peningkatan besar. Daya pencernaan seseorang akan mencapai tingkat yang luar biasa. Makan 2 sapi dalam 1 hari bahkan tidak akan sulit. Apakah kamu tidak merasa lapar sekarang? Nagayan mulai tertawa ketika dia berbicara, perut Fang Han tiba-tiba mengeluarkan geraman, seolah-olah ada kodok di dalamnya. Lalu sontak Fang Han berbicara, aku memang merasa sangat lapar sekarang, sangat-sangat lapar. Ayo pergi, mari kita pergi ke Aula Giok dan kemudian makan. Saya benar-benar merasa seperti saya benar-benar bisa makan 2 sapi. Fang Han belum pernah merasa sangat lapar sebelumnya. Saat ini, ia percaya bahwa bahkan jika seekor gajah hidup diletakkan di depannya, ia akan dapat menyeretnya dan menelannya. Makanan apa yang enak yang ada di Aula Giok? Tanya Fang Han di dalam hatinya. Lalu Nagayan berbicara,
Fang Han, mulai hari ini dan seterusnya, Anda harus mengkonsumsi pil darah sebagai ganti makanan yang biasanya Anda konsumsi. Anda juga dapat mengkonsumsi pil butir kerajaan atau pil dasar roh. Obat-obatan dan pil ini memungkinkan Anda untuk tidak membuang nutrisi apapun yang terkandung di dalam tubuh Anda. Mereka juga akan semakin menambah semangat dan darah tubuh Anda, dengan cepat meningkatkan kekuatan Anda. Di dalam dunia biasa, sebuah kerajaan memiliki miliaran orang, dan di antara mereka ada ribuan penggarap transformasi surgawi. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang dapat menerobos ke alam surgawi. Kekuatan 5 kuda adalah batas maksimal mereka. Lalu Fang Han balik bertanya, kenapa bisa begitu? Kemudian Nagayan pun menjawab, itu karena makanan yang mereka makan tidak baik. Jika nutrisi dalam tubuh mereka tidak tersuplai dengan bagus, bagaimana mereka bisa terus berkultivasi? Di antara murid-murid sekolah Yuhua, ada cukup banyak murid yang berhasil mencapai budidaya tingkat transformasi surgawi. Tetapi apakah Anda tahu berapa banyak dari mereka yang bisa dan mampu menembus ke alam surgawi? Keberhasilan tubuh dan roh terhubung dengan apa yang dimakan seseorang. Pemakan rumput baik tapi bodoh, pemakan daging berani dan ganas, pemakan biji-bijian bijaksana dan terampil, pemakan ki cerdas dan berumur panjang. Apakah Anda pernah mendengar tentang ini sebelumnya? Dan ada lagi yang penting untuk Anda ketahui, makanan dari alam fana adalah daging, sedangkan alam surgawi adalah pil, dan alam umur panjang adalah ki. Para pemakan ki sangat cerdas dan berumur panjang. Fang Han merenungkan setiap kata-kata Nagayan. Lalu kemudian ia mengambil pil darah lainnya dan kemudian mulai mengkonsumsinya. Begitu memasuki perutnya, itu dicerna. Itu benar-benar tanpa kotoran, dan dengan cepat menembus ke tulang putih tubuh. Segera, rasa lapar Fang Han hilang dan dia merasa seolah-olah kekuatannya telah meningkat lagi. Para pemirsa reinkarnasi dimanapun Anda berada, sebaiknya Anda sekarang mulailah berhenti mengkonsumsi nasi, dan beralih mengkonsumsi obat setiap hari. Aduh, kepala rasanya nyut-nyutan. Ya, maka minumlah Paramek, tablet berkhasiat ganda. Paramek! Paramek! Hahaha, baik, kita lanjut lagi ke alur ceritanya. Sekolah Yuhua benar-benar pelit. Meskipun Anda membunuh Shuro, mereka hanya memberi Anda pil roh dasar dan pil butir royal. Itu hanya cukup untuk makan selama 2 atau 3 hari. Lalu kemudian Nagayan melanjutkan, selain itu, karena pil emas 9 bukaan telah menyaring tubuh Anda, makanan yang dibutuhkan tubuh Anda jauh lebih besar daripada pembudidaya tingkat transformasi surgawi biasa. Di masa depan, ketika Anda memasuki alam surgawi, sihir Anda akan lebih solid. Mengkonsumsi pil hanya akan memperbesar perbedaannya. Lalu kemudian Fang Han berbicara, mungkin setelah saya lulus ujian dan menjadi murid pelataran dalam, saya akan dianugerahi lebih banyak hadiah. Selama periode 3 hari ini, mereka memberi saya makanan yang cukup. Lalu kemudian Fang Han sadar dan bertanya, Naga, selama kultivasi saya kali ini, saya tidak merasakan apa-apa. Sebenarnya sudah berapa lama berlalu? Nagayan pun menjawab, kamu telah berlatih selama 1 hari dan 1 malam. Lalu kemudian Fang Han melanjutkan pembicaraannya, tidak apa-apa, saya masih punya waktu 2 hari. Saya akan mengkonsumsi lebih banyak pil darah dan meningkatkan kekuatan tulang saya. Dan juga lebih mengenal transformasi surgawi ini. Dan kemudian saya akan menggunakan tes nanti untuk lebih memahaminya. Setelah menjadi murid pelataran dalam, status saya akan sangat berbeda, dan murid-murid sejati tidak akan lagi berani dengan santai dan berniat membunuh saya. Hidup saya akan memiliki jaminan yang jauh lebih besar. Fang Han tahu bahwa hidupnya saat ini sangat berbahaya. Misalnya, jika Jin Si Tai ingin membunuhnya dan melakukannya secara diam-diam, itu bukan masalah besar. Namun, jika itu setelah Fang Han menjadi murid pelataran dalam, akan ada akibat yang serius jika Jin Si Tai melakukan itu. Lalu kemudian Nagayan melanjutkan, Fang Han, masih ada sisa waktu 2 hari. Segera berlatihlah lagi, saat Anda lapar, konsumsilah pil darah yang kental dari darah Shuro. Saya jamin kekuatan Anda akan sangat meningkat. Kemudian Nagayan mengambil pil darah seukuran piring Cina, pancaran merahnya bersinar ke segala arah. Pil darah ini yang terkondensasi dari darah Shuro jelas berbeda. Kualitasnya jelas dari tingkat yang lebih tinggi. Lalu kemudian Fang Han melanjutkan pelatihan kultivasinya. Ia sangat fokus pada budidaya dan meningkatkan kekuatannya dengan mengkonsumsi pil darah. Dari atas tempat Fang Han berlatih,
bisa terlihat pancaran energi yang begitu besar, itu terpancarkan dari tubuh Fang Han. Lalu kemudian plot beralih ke dalam istana langit Yuhua. Suara Jin Si Tai terdengar seperti anak kecil yang sedang merengek, "Ayah, kamu harus menjadi pilar untuk anakmu. Lengan anakmu terpotong oleh Fang Qingsui." Hal yang sama juga terjadi dengan kakak senior Silongzi, kata Jin Si Tai dengan nada penuh kebohongan. Lalu Jin Si Tai menangis, bersujud di tanah, seluruh wajahnya dipenuhi dengan amarah untuk balas dendam. Lengannya sekarang sudah membeku, tetapi tulang-tulang putih yang tebal dan berdarah masih menonjol dari lukanya. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Di depannya berdiri sosok tua mengenakan jubah ungu dengan mahkota guntur yang. Mata sosok itu seperti listrik, api samar-samar menutupi seluruh tubuhnya. Seseorang tidak dapat melihat api ini dengan seksama. Ini menunjukkan tingginya pemahaman teknik Dao pada sosok tua ini. Wajahnya menunjukkan beberapa kesamaan dengan Jin Si Tai. Itu adalah ayah Jin Si Tai, sesepuh sekolah Yuhua, Burning Yang Zi, Jin Rilai. Seorang penatua dengan statusnya ini benar-benar sangat berbeda dari para penatua yang berada di halaman abadi tempat ujian penerimaan murid pelataran dalam di kota Yuhua. Para penatua itu hanyalah penatua peringkat rendah, dan bahkan tidak sebanding dengan murid sejati. Murid pelataran dalam dan pelataran luar menyebut penatua ini setengah tetua. Sedangkan Jin Rilai benar-benar berbeda, statusnya bahkan lebih tinggi daripada murid sejati. Dia adalah salah satu elit dari sekolah Yuhua, salah satu inti dari kekuatan sekolah, seseorang ilahi yang sangat kuat. Lalu Jin Rilai berkata, kultivasi Fang Qingsui hanya pada tingkat ketiga, Yuang Gang, mampu menyaring Qi menjadi universal Qi. Apakah Anda pikir saya tidak tahu yang sebenarnya? Silongzi telah mengembangkan pedang pembunuhan hebat, dan bahkan penatua biasa bukan lawannya. Fang Qingsui tidak akan dapat melukainya. Selain itu, dari lenganmu yang terpotong, aku bisa merasakan iblis Qi yang pekat. Ini jelas bayangan iblis dari peninggalan tulang putih dari sekte iblis Xiantian yang menyebabkan cedera Anda. Meskipun Fang Qingsui telah mengembangkan beberapa teknik jalur iblis, tidak mungkin dia bisa mengembangkan teknik relik tulang putih. Lalu Jin Rilai melanjutkan dengan mata yang tajam, apakah kalian memprovokasi Jenderal Iblis Ying Tian King? Semua orang sudah tahu, Fang Qingsui dan Jenderal Iblis itu terlibat dalam hubungan terlarang. Lalu Jin Si Tai sekali lagi merengek seperti anak kecil, ayahku yang hebat, Anda harus membela anak Anda. Lalu Jin Rilai berbicara, tentu saja aku akan membela anakku, akan tetapi kamu harus mengganti lenganmu dahulu. Akan tetapi itu bukan sesuatu yang bisa orang biasa lakukan. Setidaknya kita harus bisa membunuh Raja Iblis Surgawi atau Iblis Syuro Besar, dan kemudian menukarkan jasadnya untuk hadiah pil yang Zi untuk menyingkat tulang universal dan pil saleh untuk Anda. Dengan begitu tangan Anda bisa ditumbuhkan kembali dengan pil-pil itu. Lalu Jin Si Tai berbicara, saya tidak khawatir tentang ini. Ayah, Anda harus memastikan bahwa Anda harus menghukum Fang Qingsui dulu. Biarkan penatua mengambil hukuman surgawi dan memotong lengannya juga. Jin Si Tai berkata dengan kejam. Lalu Jin Rilai melanjutkan, baiklah, kalau begitu ikut aku. Jin Rilai menyapu lengan bajunya, dan bergegas menuju ke pengadilan hukuman surgawi diikuti oleh anaknya, Jin Si Tai. Tahap hukuman surgawi adalah tempat di mana para murid Yuhua menyelesaikan konflik tentang hidup dan mati mereka, semacam pengadilan besar. Konflik-konflik ini bahkan dapat mengakibatkan kematian murid-murid sejati. Penatua yang mengendalikan tahap hukuman surgawi memiliki kekuatan yang sangat besar, dan kemampuan yang tak tertandingi. Mananya sedalam air dari 4 samudera, tak terukur. Jin Rilai membawa putranya, Jin Si Tai, dan berjalan menuju tahap hukuman surgawi. Mereka melewati tingkat demi tingkat pavilion, gedung Huayu, dan akhirnya tiba di luar, di pangkalan, istana raksasa. Istana ini menjulang tinggi di atas mereka, ada 3.600 langkah tangga berhias batu giok putih yang mengarah ke sana. Hanya dengan berjalan langkah demi langkah seseorang dapat benar-benar tiba di dalam istana agung. Batu giok putih melapisi kedua sisi tangga dan ada ribuan berbagai macam senjata. Ada parang yang tak terhitung jumlahnya, kapak, suanggou, tali, pedang, tombak, palu, dan masih banyak lagi.
Setiap senjata itu sangat besar, 10 kali lebih besar dari ukuran senjata biasa. Dasar istana hukuman surgawi adalah tempat tahap hukuman surgawi berada. Seluruh istana langit Yuhua adalah kota yang tak tertandingi di langit yang masuk ke kedalaman awan putih. Tidak ada yang tahu seberapa besar itu di dalam, seberapa tenang, dan betapa misteriusnya. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana kota sebesar itu melayang di udara, kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk menangguhkannya di langit. Meskipun istana langit Yuhua begitu luas dan misterius, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa di dalamnya, tahap hukuman surgawi adalah tempat dengan ki pembunuh terbanyak. Itu juga tempat yang paling hikmat. Setelah tiba di tempat ini, bahkan seseorang seperti Jin Sita dengan kepribadiannya, tidak bisa membantu tetapi bergidik ngeri. Rasa dingin sepertinya naik dari lubuk hatinya. Sejak tahap hukuman surgawi ini dibangun oleh pendiri sekolah Yuhua, tidak ada yang tahu berapa banyak orang kuat yang telah melintasi berbagai belahan di dunia telah dieksekusi di sini. Bahkan seorang kultivator tua seperti Jin Rilai harus merapikan pakaiannya, dan mulai naik langkah demi langkah menaiki tangga giok putih yang panjangnya 300 hingga 600 langkah. Langkah-langkah batu giok putih ini berbintik-bintik dengan apa yang tampak seperti tetesan darah yang meresap ke dalamnya. Mungkin itu adalah darah yang telah tumpah ketika orang yang sangat kuat dieksekusi di sini. Dengan kultivasinya, sebenarnya Jin Rilai bisa terbang. Namun, di panggung hukuman surgawi, dia tidak berani terbang. Ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh sekolah Yuhua, dan bahkan para penatua tidak dapat dikecualikan. Setelah naik selangkah demi selangkah, mereka akhirnya akan melihat bagian depan istana hukuman surgawi, sebuah alun-alun yang sangat luas dan megah. Di atas alun-alun, ada panggung persegi raksasa. Panjangnya 9 zang, lebar 9 zang, dan tinggi 9 zang. Itu jelas tidak terbuat dari batu giok, dan warnanya membuatnya seolah-olah terbuat dari batu biasa. Di tengah kesederhanaannya, itu memancarkan ki yang sangat kuno. Tidak ada yang tahu dari batu apa yang dibuat untuk panggung ini. Tempat ini adalah eksekutor pengkhianat dan tempat pemenggalan iblis. Disitulah para murid sejati bertempur di tebing antara hidup dan mati, tahap hukuman surgawi. Langkah bernoda darah, senjata yang tak terhitung jumlahnya, aula yang menjulang tinggi, kotak yang luas, panggung batu kuno. Secara keseluruhan, itu menciptakan pemandangan yang kuat dari tempat eksekusi para dewa. Lalu kemudian tiba-tiba Jin Sitai membeku di tempat, matanya melihat ke kejauhan. Namun, yang mengejutkannya bukanlah tahap hukuman surgawi, melainkan orang yang berdiri di atasnya, tidak lain adalah targetnya, Fang Qingsui. Selanjutnya, seorang pembudidaya lain dalam pakaian hijau dengan alis melengkung seperti bulan juga ada di sana bersamanya. Kultivator berpakaian hijau itu tidak lain adalah orang yang membawa kembali kakak perempuan senior Mo, Yuan Jiankong dan murid yang lainnya setelah pertempuran melawan Pangeran Merah Muda, pemilik sesungguhnya dari tali ayam langit, Hua Tiandou. Lalu terdengar Hua Tiandou berbicara kepada penatua hukuman surgawi. Penatua yang terhormat, dalam kelompok murid yang saya selamatkan, seorang murid pelataran luar bernama Liu Kang meninggal sementara sisanya dari mereka mampu mengeluarkan ki racun tambang 6 harapan yin dari tubuh mereka. Namun, semua pedang terbang mereka menghilang. Pedang ular perak milik Yuan Jiankong juga hilang. Bahkan, tali ayam langit milik saya juga menghilang secara misterius tanpa jejak. Dan tampaknya telah dihancurkan. Ini bukan masalah kecil. Saya datang untuk melaporkan kepada Anda, pertama-tama untuk menentukan hukuman apa yang harus diberikan kepada para murid yang telah kehilangan pedang terbang dan baoki mereka. Dan yang kedua untuk meminta penyelidikan menyeluruh terhadap masalah ini untuk mencari tahu siapa yang telah mencuri harta sihir kita. Hua Tiandou tidak memedulikan Jin Sitai dan Jin Rilai. Ia menghadapi istana hukuman besar surgawi, perlahan menceritakan kembali temuannya. Dia secara berirama mengucapkan setiap kata. Kemudian, dari dalam istana hukuman besar surgawi terpancar seperti suara yang malas. Mereka kehilangan pedang terbang mereka. Bahkan tali yang juga hilang. Kelompok murid ini sangat mengecewakan. Soal investigasi akan diberikan kepada Anda. Anda harus menemukan harta sihir sekolah dan pedang terbang itu. Meskipun sekolah memiliki basis yang cukup besar, sekolah itu tetap tidak bisa mengalami kerugian seperti itu. Lalu, biarkan kelompok murid itu dihukum dan kirim mereka ke penjara abadi selama 3 bulan. Pada saat yang sama, tangguhkan jatah pil mereka untuk selamanya. Biarkan mereka makan makanan berkualitas rendah dari panci abadi 5 ki.
Jika mereka bahkan bisa kehilangan pedang terbang mereka sendiri, maka tidak ada harapan bagi mereka untuk mencapai alam surgawi. Lalu kemudian Hua Tiandou berkata, dengan kepala menghadap ke bawah, seperti sangat takut dan hormat pada tetua ini. Seperti kata Anda, murid ini mengerti. Murid ini akan menyelidiki masalah ini dengan saksama. Lalu Hua Tiandou mengangguk, dan melanjutkan. Namun, Yuan Jiankong berada di peringkat ke-10 di peringkat Sanhei, seorang murid terkemuka dengan salah satu harapan tertinggi untuk menembus alam surgawi. Mohon Penatua untuk mempertimbangkan jika harus berhenti untuk memberinya pil. Lalu Penatua itu berkata dengan keras, jika mereka melanggar aturan, maka mereka harus dihukum. Kalau tidak, mengapa ada peraturan sekolah? Hentikan permohonan Anda, segera pergilah. Pekerjaan Anda selalu dapat diandalkan, dan Anda adalah murid sejati pertama dari sekolah Yuhua. Jadi, saya memberdayakan Anda dengan kekuatan untuk menyelidiki peristiwa ini secara menyeluruh. Secara alami, keputusan untuk memutuskan siapa yang hidup dan mati juga berlaku untuk Anda. Ini adalah segel hukuman surgawi. Dengan meterai ini, Anda dapat meminta agar setiap murid sejati, serta penatua manapun, membantu Anda melakukan suatu tindakan dan bantuan. Dan lagi, tali ayam langit itu disempurnakan dengan banyak usaha, pastikan tidak jatuh ke tangan yang salah. Kita juga harus segera menemukannya untuk mencegah sekte abadi lainnya tahu bahwa kita kehilangan Baoki. Kalau tidak, reputasi kita akan dipertanyakan. Suara penatua itu secara bertahap menjadi lebih cepat. Sementara mereka berbicara, tiba-tiba seseorang berteriak dari belakang Hua Tiandou. Baru-baru ini aku mendengar bahwa beberapa murid pelataran luar menjadi semakin gelisah. Kamu perlu mengendalikan moral mereka. Saya berharap bahwa tahap hukuman surgawi tidak menjadi tempat pembunuhan sehari-hari dalam waktu dekat. Hua Tiandou menangkap suara itu. Setelah itu, dia berbalik dan melihat Jin Si Tai dan Jin Rilai. Dia menggelengkan kepalanya, tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan sebaliknya menghadap Fang Qingsui, kemudian berbicara. Saya percaya bahwa di bawah perintah adik junior Fang, ada seseorang yang bernama Fang Han. Rumor mengatakan bahwa di tubuhnya, ia memegang harta iblis yang sangat berharga, yang diberikan kepadanya oleh adik perempuan Fang. Selanjutnya, dikatakan bahwa dia memiliki konflik dengan murid pengadilan dalam, dan mencuri pedang angin roh pihak lain. Karena penatua hukuman surgawi telah memberi saya tanggung jawab besar untuk menginvestigasi dan mengeksekusi, saya akan menyisir sedikit melalui orang-orang saudara perempuan junior Fang. Saya mengklarifikasi hal ini dengan adik perempuan Fang saat ini untuk menghindari konflik apapun di masa depan. Sementara Hua Tiandou berbicara, dia sudah menghitung jauh di dalam benaknya. Dia merenungkan masalah, dengan hati-hati mempertimbangkan setiap detail kecil. Dia melihat gambaran besar, dan berbicara dengan anggun. Dia secara mengejutkan memancarkan sepotong aura yang kuat di matanya. Mata Fang Qingsui berbalik ke arah Jin Si Tai dan Jin Rilai, mengabaikan kata-kata Hua Tiandou barusan. Lalu dia dengan dingin berkata, rumornya benar. Harta iblis di tubuh Fang Han memang diberikan kepadanya oleh saya. Itu disebut labu 7 roh jahat. Labu ini adalah harta yang saya dapatkan dari Tuan Langit Kecil Serigala Wang Molin. Karena Fang Han adalah orang dari klan Fang saya sangat menghargainya. Selanjutnya, siapa yang peduli dengan satu pedang terbang? Jenderal Iblis menawarinya 7 pedang terbang dan dia menolak untuk menerimanya. Lalu Fang Qingsui melanjutkan, matanya berbalik menuju Hua Tiandou, kakak senior Hua. Jika Anda harus menyelidikinya, maka selidikilah. Namun, jika Anda membunuhnya, saya tidak akan pernah melepaskanmu. Bahkan jika saya harus pergi ke ketua sekte, saya akan mencari keadilan. Lalu Hua Tiandou berkata, kalau begitu baiklah, saya adalah seseorang yang melakukan sesuatu dengan adil. Jika tidak, penatua hukuman surgawi tidak akan memberikan segel hukuman surgawi ini kepada saya. Adik junior Fang, tolong jaga dirimu. Suara Hua Tiandou terdengar halus. Lalu dia berbalik, turun langkah demi langkah menuruni tangga, lalu tampak melayang pergi. Lalu Jin Si Tai tiba-tiba bersujud di tanah dan menatap Fang Qingsui dengan mata yang dipenuhi kebencian, dan berkata, Penatua hukuman surgawi, Anda harus membuat keputusan untuk kasus saya. Sebelum Jin Si Tai selesai melanjutkan kata-katanya, Penatua hukuman surgawi itu berkata, aku sudah tahu tentang insidenmu dan lengan yang terputus. Fang Qingsui sudah membicarakannya denganku. Si Longzi bersikeras bertarung dengan Ying Tianqing.
akan tetapi keahliannya tidak cukup baik untuk meladeni Jenderal Iblis itu. Karena Jenderal Iblis itu memotong lenganmu dan lengan si Longzi, cepat atau lambat aku akan memutuskan lengannya. Jika tidak, orang-orang akan mulai percaya bahwa sekolah Yuhua saya takut terhadap sekte iblis Xiantian. Kemudian Penatua melanjutkan, saya garis bawahi, hal ini tidak ada hubungannya dengan Fang Qingsui. Selain itu, ketika berada di dunia bawah tanah, Fang Qingsui bertarung dengan manifestasi Dewa Iblis di altar Dewa Iblis dan membuat kekacauan besar di sana. Ini adalah kontribusi besar bagi sekolah Yuhua saya. Selain itu membawa kehormatan besar bagi sekolah. Saya telah mengirimkan berita ini kepada kepala sekolah, dan telah memutuskan untuk membiarkannya memasuki dunia abadi kecil untuk mengolah dan menerobos tingkat kelima alam surgawi. Kemudian, sekolah Yuhua saya akan memiliki praktisi tahap kelima alam surgawi lainnya. Pembudidaya tingkat alam surgawi mampu memperbaiki harta sihir tingkat Lingki. Di sini Penatua hukuman surgawi tidak memperhatikan teriakan dan keluh kesah Jin Sitai. Lalu kemudian Jin Sitai menatap kosong ke depan, wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Sementara itu, alis Jin Rilai berkerut dan berkata, apa? Fang Qingsui sudah akan melakukan terobosan ke tahap kelima surgawi. Mata ayah dan anak ini memandang Fang Qingsui dengan iri dan rasa tidak percaya. Tahap kelima dari alam surgawi sangat penting. Pada tahap ini, seseorang dapat membuat arai besar menggunakan kehendak surgawi mereka. Seseorang akan dapat berkomunikasi dengan surga, kekuatan yang tak terbatas, tetapi yang lebih penting kemampuan untuk mulai memperbaiki berbagai jenis lingki tingkat tinggi, dan mungkin bahkan baoki. Selain itu, rentang hidup seseorang akan sangat meningkat, mereka dapat hidup hingga 800 tahun. Sebagai informasi, alam surgawi memiliki 10 tahap, yang pertama adalah tahap mana. Tahap kedua adalah tahap Primal Ki. Tahap ketiga adalah tahap Basic Universe, juga dikenal sebagai tahap Universal Ki. Tahap keempat adalah tahap Yin Yang. Tahap kelima adalah tahap Orang Surgawi. Tahap keenam adalah tahap Menjadi Satu. Pada tahap ini, seseorang akan dapat berlatih dengan banyak dewa, karena seseorang tidak perlu lagi takut pada berbagai jenis mana yang saling bertentangan. Dengan demikian itu dianggap sebagai tahap di mana ribuan mana menjadi satu. Tahap ketujuh adalah tahap benih surgawi. Seseorang akan dapat mengembunkan berbagai dewa untuk membentuk biji pil emas. Tahap ke-8 dikenal sebagai api dan angin 80 bencana. Tahap ke-9 dikenal sebagai metamorfosis langit dan bumi. Tahap ke-10 dikenal sebagai pemberontakan melawan surga, mengubah nasib. Pada setiap tahap lebih sulit untuk diolah daripada yang sebelumnya. Setiap terobosan mengharuskan seseorang untuk mengalami musibah yang tak terhitung jumlahnya, serta memiliki keberuntungan, kebijaksanaan, dan ketekunan. Bahkan di antara para murid sejati, jumlah yang bisa berkembang ke tahap kelima, orang surgawi, sangat sedikit. Setelah tiba di tahap orang surgawi, seseorang menjadi dapat memberikan kontribusi besar ke sekolah, memperkuat kekuatan sekolah. Dengan demikian, mereka dianggap sangat penting bagi sekolah. Lalu kemudian Jin Rilai berbicara kepada anaknya, Jin Sitai, nak, Anda perlu mempertimbangkan segalanya ketika Anda melakukan sesuatu. Gadis itu dan putra Kaisar Iblis adalah selir. Jika Anda membiarkannya memasuki tanah kultivasi Yuhua, dunia abadi kecil dan sesuatu terjadi, bagaimana Anda akan bertanggung jawab? Lalu Penatua berkata dengan keras, merasa setiap kata Jin Rilai adalah provokasi. Tidak perlu bagimu untuk mencoba dan menemukan kesalahan dengan hal-hal tertentu, Jin Rilai. Anak Anda tidak berguna. Sebelumnya, Anda harus menderita kesulitan yang ekstrim untuk mendapatkan pil umur panjang Yin yang untuk dikonsumsi. Kultivasi anak Anda lambat dan tidak berkembang. Apakah Anda berpikir bahwa saya akan membiarkan dia menghalangi jalan seorang murid sejati dengan potensi yang tak terbatas? Suara Penatua hukuman surgawi ini bernada tidak sopan kali ini. Kedalaman kultivasinya sangat beragam. Mereka adalah penatua yang paling menakutkan di antara para penatua sekolah Yuhua. Lalu Jin Rilai membalas perkataan penatua itu. Baiklah, hal ini, saya pribadi akan melaporkannya ke ketua sekte. Saya akan benar-benar mengungkapkan rasa sakit saya dan meminta kepala sekolah membuat keputusan. Saya malas untuk tinggal di sini dan bertarung dengan Anda, kata Jin Rilai sambil menarik Jin Sitai. Lalu dengan cepat mereka berdua pergi. Penatua hukuman surgawi membiarkan mereka pergi, lalu berkata,
lanjutkanlah apa yang menjadi keinginanmu itu. Kemudian Penatua melanjutkan, Fang Qingsui, mulai hari ini, Anda dapat pergi ke dunia abadi kecil. Anda tidak perlu memikirkan apapun, hanya fokus menerobos ke tahap berikutnya. Lalu kemudian plot berpindah ke tempat yang lain. Di tengah halaman abadi, 3 hari sudah berlalu. Pagi ini, Fang Han terbangun dari mimpinya. Dia meregangkan sedikit, seluruh tubuhnya retak dan melepaskan suara-suara keras. Fasianya rileks, tulang-tulangnya retak, dan kulit serta ototnya sobek. Seluruh tubuhnya menunjukkan tanda-tanda vitalitas dengan kekuatan besar. Saat dia berdiri, tubuhnya sekarang lebih tinggi dari sebelumnya. Itu dikarenakan ia terus memakan pil darah dan terus melatih kultivasinya. Kemudian ia dengan santai meraih sesuatu dengan tangannya dari tempat tidur kayu kerasnya. Dia mengambil cangkir teh porselen. Dengan lembut menjepitnya, cangkir itu segera pecah. Dia hanya sedikit mencubitnya, dan itu segera menjadi bubuk dan jatuh ke tanah. Lalu ia berkata, ini kekuatan yang luar biasa. Saya merasa memiliki setidaknya 8 atau 9 kekuatan kuda sekarang. Mari kita pergi ke arena iblis surgawi dan melihat seberapa kuat mereka. Bersambung. Jika kamu menyukai alur cerita ini, jangan lupa berikan like-nya ya. Salam hangat dari reinkarnasi. Terima kasih.